7 trik rumah tetap rapi walau punya anak balita. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Biar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Makasih. Halo Bu Ibu semuanya. Kalian pernah nggak sih ngerasa rumah tuh kayak zona perang? Baru diberesin, 5 menit kemudian, duar. Ada mobil-mobilan di lantai boneka di sofa, dan entah kenapa tutup panci ada di kamar. Tenang Bu, kita semua pernah di fase itu. Hari ini aku mau cerita 7 trik yang beneran ngebantu bikin rumah tetap rapi. Bahkan kalau anak kita lagi hobi nyebar mainan kayak konfeti, pertama, bikin rumah untuk semua barang. Jadi gini, dulu aku suka kesel kalau mainan anak berserakan. Sampai akhirnya aku sadar, masalahnya bukan mereka berantakin, tapi barang-barangnya nggak punya rumah. Sekarang aku bikin spot kecil, keranjang buat mobil-mobilan, kotak buat krayon, rak mini buat buku. Ajaib Bu, anakku jadi ngerti. Oh, mobil pulang ke keranjang ya. Jadi kita nggak cuman beresin, tapi ngajarin mereka rumah itu ya ada tempatnya. Kedua, sediakan ruang kacau yang dibolehkan. Ini penyelamat mental, Bu. Aku bikin satu sudut yang bebas mereka acak-acak. Entah itu pojok main atau karpet kecil di ruang tengah. Begitu mereka punya tempat untuk bebas berekspresi, bagian rumah yang lain otomatis lebih aman dari kekacauan massal. Ketiga, terapkan aturan. Sederhana, satu kegiatan, satu waktu. Ini efeknya gede banget. Dulu anakku itu main balok, belum selesai, pindah gambar, abis itu ke puzzle. Rumah langsung chaos. Sekarang aku ajarin, mau pindah mainan, yuk kita bereskan dulu yang ini. Nggak selalu berhasil sih, namanya juga balita. Tapi lumayan Bu, minimal berkurang 50% berantakannya. Keempat, minimalisir jumlah barang. Ini nih, kadang kita yang bikin rumah penuh sendiri. Anak kita nggak butuh 50 mainan, Bu. Asal ada beberapa yang dia suka, itu udah cukup. Aku mulai sortir barang setiap 2 minggu. Yang rusak dibuang, yang udah nggak dimainkan aku sumbang. Begitu jumlah barang berkurang, rumah berasa napas lagi. Kelima, simpan barang di tempat yang anak bisa jangkau. Tujuannya sederhana, supaya mereka bisa beresin. Kalau semua rak tinggi atau tertutup rapat, ya jelas kita yang capek. Aku pasang rak rendah, keranjang tanpa tutup. Semuanya gampang diraih. Dan nilai positifnya ternyata, anak suka loh punya kontrol terhadap barangnya. Keenam, bereskan 10 menit sebelum tidur. Aduh, ini wajib sih. Karena kalau tidur dengan rumah berantakan, besok pagi lihat lagi rasanya langsung capek duluan. Jadi sebelum tidur, aku ajak anak main siapa paling cepat beresin. 10 menit doang. Seru, cepat, dan rumah bangun pagi rasanya lebih damai. Ketujuh, jadikan beres-beres sebagai aktivitas bareng, bukan tugas ibu. Dulu aku ngerasa beresin rumah itu tugas aku. Tapi sekarang, aku jadikan kegiatan bareng anak. Kita tata barang sambil nyanyi, kita susun buku sambil cerita, kita balikin mainan sambil pura-pura itu pulang. Anehnya, kalau dilakukan bareng, beban itu jadi ringan dan anak belajar, oh, rumah rapi itu tanggung jawab kita bareng-bareng. Penutup dan kesimpulan, Wibu, rumah rapi itu bukan berarti rumah harus selalu kinclong kayak hotel. Rumah rapi itu kalau kita masih bisa jalan tanpa injek Lego, kalau kita bisa duduk tanpa geser boneka dulu, kalau setiap barang punya rumahnya, balita tetap balita. Mereka tumbuh cepat banget, dan fase berantakan ini cuma sebentar. Yang penting, kita punya trik untuk bikin rumah lebih terasa nyaman, dan hati kita lebih tenang. Kalau kalian punya trik favorit juga, komen ya Bu, siapa tahu bisa nambah ide buat kita semua yang lagi berjuang bareng-bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye Bu.